Badai Tuhan salahkah. Setelah mengikuti ngamen tadi, sekarang aku istirahat di rumah Ibu Dwi. Oh, masih di pojok. Oh, ini ada 1, 2, ada 4 ya. Dan ini memang kondisinya bener-bener di depan rel kereta banget. Jadi sobat Ratu kita masuk yuk. Assalamualaikum. Baru jadi tinggal di sini. Ngontrak berapa ini? 400.000. 400.000. Itu juga 400.000 juga udah nunggak. Enggak, aku udah mau jalan 3 bulan. Habis saya bingung, habis kerja kesini nggak ada yang nerima kan, jadi saya ngamen sambil ngajak anak-anak. Dibilangnya kasihan sama anak-anak sampai panas-panasan. Nggak tega ya? Nggak tega. Nah Mbak, kalau misal hasil ngamen tadi kita dapetnya cuma 19.000. Sementara anak butuh makan. Jadi gimana itu buat ngebiayain semuanya? Kita nggak makan. Nggak makan? Enggak. Kenapa nggak makan? Cukup anak-anak aja yang makan. Saya udah cukup diam aja. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Terus nanti buat hari-hari banyak gimana dong? Kadang suka minjem sama tetangga. Sampai sekarang belum saya bayar lagi. Apa yang utang juga pampers. Susu aja sampai nggak kebeli, Kak. Dialog dini hari. Tapi kenapa sih Mbak Dwi akhirnya memutuskan buat ngamen? Padahal ngamen itu uangnya aja kayaknya hasilnya tuh kurang gitu. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Harapan abangnya gimana bang buat keluarga? Ya harapan saya sih mudah-mudahan kalau memang suatu saat Allah ngasih rezeki, saya pengen buka usaha. Dari dia di dalam perut sampai dia lahir, saya belum pernah yang namanya nyenengin. Bahkan baju yang mereka pakai aja dari orang semua. Sebelah air mataku. Ngelihat anak-anak pakai baju bekas orang. Bahkan Kita yang harus beli buat baju anak-anak, ini dari orang. Yang lalu kan jadi. Sampai orang sampai kesini, Wib. Teteh punya baju dibuat Abibi sama Abibah. Saya sampai bilang, kenapa sih harus punya baju harus dikasih orang? Kenapa nggak dari aku? Aku pengen banget ngebeliin anak-anak baju. Terus ngebeliin anak-anak pokoknya mainan, ngajakin dia jalan-jalan kayak yang lain-lain. Pengen banget, ah. Ya Allah, aku tak kuasa menahan air mata ini. Aku tahu rasanya tidak bisa membahagiakan orang yang paling disayang. Harapan Mbak Dwi buat kedepannya, buat anak-anak, biar nggak minta terus, biar nggak dibagi sama orang terus, biar bisa beli baju. Harapan kedepannya apa itu Mbak? ya mudah-mudahan mah apa yang saya rasain semua tidak dengan anak saya. Mudah-mudahan mereka masa depannya lebih baik lagi dari saya. Ya, paling saya selalu bilang nanti sama anak saya, ya, jangan patah semangat, tetap berusaha, berjuang. Karena di dalam gelap itu pasti ada titik terang. Ya, karena kita nggak tahu kan ya. Iya. Kita nggak tahu gitu kan, biasanya mungkin sehari dapat cuma 10.000, dapat cuma 20.000, tapi karena usaha kita ini bener-bener gigih, bener-bener niat banget, kita nggak tahu rezeki datang tiba-tiba kan kita nggak tahu ya. Dewi, ini gimana nih 3 bulan kontrakan belum bayar nih? Hah? Terus Ini ada gimana dong? siapa ini semua ini?
lagi syuting. Ini yang punya kontrakan. Iya. Ya Bu, nanti aja deh Bu ya. 3 bulan nih Pak, belum bayar ini, gimana? Ya Allah, ternyata itu pemilik kontrakan yang ingin menagih tunggakan Bu Dwi selama 3 bulan. Kanza. Ini kita lagi syuting nggak di ini dulu? Iya. Ya nanti ya Bu, nanti kita. Abang 3 bulan nggak bayar? Kau 3 bulan. Bayar kontrakan. Berapa bulan Bang? 3 bulan. Jadinya 1,2. Iya. Utang yang lainnya? Saya ada lagi. Belum kebayar, belum dia yang pas mau lahiran belum saya bayar juga, sampai dia 4 tahun belum saya bayar. Usap pelan air mataku, sadari waktu akan Abang pernah nggak ngomong dari hati ke hati sama istri? Ya karena saya ngomong sama istri saya belum bisa nyenengin. Maafin ayah. Kenapa kita menikah gitu? Ayah belum bisa nyenengin kamu. Suaminya hanya bisa meminta maaf pada Ibu Dwi karena belum bisa membahagiakan. Semoga dengan campur tangan Tuhan, keluarga ini bisa bahagia setelah ini. Semoga suatu hari nanti Bang Indra sama Mbak Dwi berubah ya. Jadi sama sekali beliin baju juga belum pernah Bang. Belum. Pakai baju bagus belum pernah. Sebenarnya saya kesini Mbak Dwi bukan cuma sekedar pengen tahu cerita tentang Mbak Dwi. Tapi memang saya ini semuanya tim Sehari Jadi Ratu. Kita hibur mereka dengan penampilan yang rapih, yang bagus. Di make upin gitu. Mau nggak didandanin? Mau. Mbak Dunya juga udah mau kita makeover. Dan sekarang aku mau ketemu sama Bubah Alfian dan Erik Alamin yang akan memakeover Mbak Dwi. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya King Farel di Sehari Jadi Ratu, karena wanita patut diratukan. Let's get close 좀 달라진 것 같지 Yeay, masih di Sehari Jadi Ratu. Karena wanita patut diratukan. Seperti Ibu Dwi yang akan kita ratukan hari ini dengan cara di make upin sama siapa? Ayo. Kakak Boba. Oh, ini stylistnya Kak Erik. Emang beneran ngefans sama Bubah? Iya. Kenapa kok bisa ngefans sama Bubah? Aku hobi sama make up, jadinya aku ngefans banget sama Kak Boba sama Kak Eri. Wow. Jadi pas banget dong hari ini. Iya. Aku kasih kadonya spesial kan. Ya udah, nanti Kak Bubah sama Kak Erik bikin Mbak Dwi itu berubah jadi cantik. Mau kan? Mau nih. Nah tapi Erik ini kayaknya baju-bajunya yang Erik pilih hari ini Sobat Ratu ini ceria-ceria sekali. Yes. Tuh. Karena kan beliau ini umurnya masih muda banget. Aku pengen bikin dia jadi swag dan ceria gitu. Tampilannya tuh jadi bener-bener kayak Agnes Monica gitu. Minta tolong sama Kak Bubah dong make upin. Oke. Oke Sobat Ratu. Dia matanya udah mau nangis ketemu idolanya nih. Udah peluk. Aku tahu dunia sering tak adil. Let's get close 좀 달라진 것 같지 Di saat sedang proses make up, ada satu hal yang membuat aku tercengang. Ternyata, Ibu Dwi dipisahkan oleh kakaknya dari bayi karena masalah ekonomi yang dihadapi orang tuanya. Mbak Linda pulang main ya. Dewi kangen Mbak. Mama juga kangen Mbak. Mbak pulang ya, ketemuin aku sama Mama. Mama selalu mikirin Mbak dan selalu nangisin Mbak. Dia kangen Mbak. Mbak pulang ya. Lihat Mama kangen Mbak. Aku juga kangen Mbak. Sekarang Mbak Ani sudah nggak ada. Aku cuma punya kakak satu doang. Dialog dini hari. Di saat sedang make up, tangis Bu Dwi pecah.
ia bercerita permasalahan bagaimana terpisah oleh kakaknya. Kakak pulang ya. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi kalau nggak selain kalian. Aku cuma punya kakak satu. Mbak Linda pulang ya. Lihat mama. Kali ini aja. Amin, tapi memang sebenarnya sih agak sulit ya. Itu kan dia kan udah tinggal dari kecil. Gitu kan mungkin kalau untuk kembali ke orang tua itu butuh, ya pokoknya akan sedikit rumit, tapi setidaknya semoga kakaknya ya sering main lah gitu aja mungkin kali ya. Tapi kadang-kadang mama suka nangisin dia. Ya kalau memang ternyata ibu yang ngasuh mengikhlaskan kalau kakaknya kembali lagi, alhamdulillah. Jadi Mbak Linda kalau misal nanti pengen ketemu, kan kehilangan nomor katanya, mereka seperti telepon-teleponan, bisa DM ke Instagramnya Sehari Jadi Ratu biar bisa ketemu Kak Dwi lagi dan bisa jadi satu lagi ya. Amin, 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 amin. Akhirnya selesai sudah deh make up untuk Bu Dwi. Bener-bener cantik mirip Ratu. Sobat Ratu, penasaran kan akan seperti apa hasilnya? Sesaat lagi ya.